Semangat pagi. Ya, apa kabar? Ya, mudah-mudahan kondisi baik semuanya ya, kondisi sehat semuanya. Ya, baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pengolahan data ya. Pada bab 2 ini kita akan mempelajari tentang pengolahan data. Ya, pengolahan data yang kita olah dengan menggunakan perangkat teknologi informasi ya. Berupa penggunaan teknologi komputer ya. Dengan penggunaan teknologi komputer dalam pengolahan data dapat mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Hasilnya pun dapat cepat, tepat, dan akurat jika dibandingkan dengan pengolahan secara manual. Hasil pengolahan data yang dilakukan aplikasi pengolahan data dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Dan masih banyak lagi kelebihan yang lainnya ya. Oke, baiklah. Sebelum memahami pengertian tentang pengolahan data, ada beberapa arti yang berkaitan dengan pengolahan data tersebut, yaitu data dan pengolahannya. Data merupakan kumpulan dari fakta yang belum memiliki arti secara menyeluruh. Pengolahan merupakan sebuah proses yang dilakukan dengan menggunakan perangkat keras dan menghasilkan sebuah informasi bagi penggunanya. Nah, seperti itu ya pengolahan data. Oke, kita akan pelajari nanti peta konsepnya seperti ini ya. Kita akan belajar tentang pengolahan data, perangkat lunak pengolahan data, angka dalam hal ini ya. Ada Microsoft Excel, ada WPS spreadsheet, OpenOffice, kalkulator, dan sebagainya. Kemudian bagaimana menggunakan pengolahan data tersebut ya, menggunakan pengolahan aplikasi untuk pengolahan data tersebut ya. Dalam hal ini kita nanti akan belajar tentang pengolahan data angka menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Oke, kita lanjut saja langsung. Nah, sebelum kita ke perangkat lunaknya, kita bahas tentang perangkat kerasnya dulu untuk pengolahan data ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya ya kalian sudah ya mempelajari ya di pertemuan bab 1 sebelumnya kita mempelajari berbagai macam perangkat keras ya. Perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi ya. Yang lebih spesifik lagi perangkat keras komputer. Nah, kemarin kalian sudah mempelajari tentang berbagai macam perangkat keras ya, misalkan perangkat keras untuk ya, contohnya apa? Ya, perangkat keras input untuk sebuah komputer misalkan ada keyboard ya. Kita mengetikkan data informasi kita masukkan ya melalui perangkat input berupa keyboard, kemudian bisa berupa mouse ya. Kemudian bisa pen tab ya, kemudian bisa kita masukkan data berupa gambar misalkan menggunakan scanner atau kamera digital dan lain sebagainya. Itu ya perangkat input ya, perangkat input, perangkat masukan ya, bisa keyboard, mouse ya, kemudian ada scanner, kamera digital dan sebagainya. Itu merupakan contoh-contoh input ya. Kemudian ada perangkat untuk memprosesnya yang disebut dengan CPU, Central Processing Unit ya. Kemudian data diproses ya, kemudian bisa disimpan di storage ya, disimpan di storage. Nah, disimpan data informasinya di storage ya. Storage bisa berupa disk drive, flash disk, kemudian memory card dan lain sebagainya ya, yang sewaktu-waktu kita bisa ambil ya. Kalau kita lihat arah directionnya ini ya, garisnya seperti ini ya, berarti timbal balik ya, berbeda dengan input ya, satu arah, dan output satu arah. Nah, ini bisa balik seperti ini, berarti datanya bisa kita simpan dan kita bisa ambil gitu ya. Kemudian diproses ya, proses tersebut kita misalkan mau keluarkan dalam bentuk output ya, output dari sebuah perangkat ya teknologi informasi bisa berupa monitor, bisa
LCD projector ya, ataupun perangkat output lainnya seperti printer, plotter dan sebagainya. Nah, itu alur proses pengolahan data seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan pelajari lebih lanjut tentang perangkat lunak pengolah data ya. Tadi sudah belajar tentang perangkat kerasnya ya, yang pertemuan sebelumnya juga kalian sudah belajar tentang perangkat kerasnya. Kita sekarang belajar tentang perangkat lunak pengolah data ya. Perangkat lunak pengolah data dalam hal ini adalah data angka ya. Yang pertama adalah Microsoft Excel ya. Tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan perangkat lunak seperti ini ya. Untuk mengolah angka dari Microsoft ya, ada Microsoft Excel ya. Berguna untuk mengolah data angka berupa aritmatika, mencatat dan menghitung laporan keuangan dengan lebih cepat dan akurat tanpa perhitungan manual ya. Perangkat lunak ini merupakan perangkat lunak yang tergabung dalam Microsoft Office ya. Jadi Microsoft Office itu ada beberapa perangkat lunak perkantoran ya. Untuk mengetik dokumen ada Microsoft Word, untuk presentasi ada PowerPoint, kemudian ada untuk mengolah angka ada Microsoft Excel, kemudian ada untuk database itu ada Microsoft Access dan sebagainya. Oke, kemudian perangkat aplikasi MS Excel selain dapat mengolah data angka juga dapat menyajikan data dalam bentuk gambar dan grafik ya. Oke, kita lanjutkan ya. Itu perangkat lunak pengolah angka yang pertama Microsoft Excel, kemudian yang kedua ya ada Open Office Calculator ya, yang merupakan perangkat lunak pengolah angka yang open source ya, artinya source atau sumbernya terbuka untuk umum. Jadi ya, kalau Microsoft Excel itu yang punya adalah Microsoft ya, sebuah perusahaan software terbesar di dunia saat ini ya, untuk Office ya, pengolah kata, pengolah angka dan seterusnya. Kemudian ada juga yang sifatnya terbuka, open source ya, dari openoffice.org ya. Keluarga openoffice.org mengeluarkan sebuah aplikasi untuk pengolahan data angka ya, yang diberi nama ya Open Office Calculator ya. Open Office Calculator merupakan tampilan spreadsheet yang sering juga disebut dengan calc ya. Fitur yang ada pada tampilan calc mirip seperti dengan yang ada pada Microsoft Excel dan juga dapat membuat tampilan tabel dan grafik secara otomatis ya. Jadi sama dengan Microsoft Excel ya. Cuman ini sifatnya open source ya, sebagaimana Linux itu ya, open source ya. Kalau ini sistem operasinya, kalau ini merupakan aplikasi untuk perkantorannya. Oke, selanjutnya ya, selain Open Office Calculator atau yang sering disebut dengan calc, juga kita ada aplikasi perangkat pengolah data angka yang lainnya, yaitu ya, WPS Spreadsheet ya. WPS Spreadsheet tentu sekalian tidak asing juga ya, karena ini banyak juga dipakai di smartphone ya, berbasis Android ya. Tapi sekarang tidak hanya di Android saja, perangkat WPS ini juga bisa support di berbagai macam platform sistem operasi seperti Windows, Linux, iOS dan yang lainnya ya. WPS Office sering dikenal juga dengan istilah Writer, Presentation, and Spreadsheet yang pada awalnya dikenal dengan nama King Office ya. Dulu kita mengenal WPS ini sebagai Kingsoft Office ya, di smartphone ya, di Android itu ya, dulu dikenalnya itu Kingsoft Office ya. Sekarang udah dikenal dengan sebagai WPS
Office ya. Oke, yang banyak kita temukan di platform smartphone. Oke. Selanjutnya ya, kita mengenal lembar kerja Microsoft Excel. Nah, nih. Nah, Microsoft Excel ya merupakan program spreadsheet ya yang halamannya kotak-kotak seperti ini ya. Nah, di situ ada tab menu ini ya, tab menu file, home, insert, back layout, formula, data, review, view dan sebagainya. Nah, yang perlu kita pahami di sini adalah basic dari perangkat lunak Excel ini ya, lembar kerjanya ya, kotak-kotak ini ya. Ada yang disebut dengan kolom dan row atau baris ya. Jadi dalam sebuah lembar kerja Microsoft Excel untuk membuat tabel itu kan ada yang disebut dengan kolom dan row atau baris ya. Kolom disimpulkan dengan A, B, C, D dan seterusnya ya. Kemudian row atau baris dilambangkan dengan 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, pertemuan antara kolom dan baris ya, misalkan kolom di sini dan baris itu disebut dengan sel ya. Jadi di sini ada banyak sel ya. Nah, misalkan contohnya di sini ya. Contohnya di sini kita lihat misalkan di sini. Nah, di sini berarti kita bacanya sel apa ini? Ya, dalam penyebutan sel itu kita menyebut nama kolomnya dulu baru row atau barisnya. Berarti kalau di sini sel A1, di sini sel B1, di sini sel A4, di sini sel A5 seperti itu. Jadi penyebutannya adalah kolom dulu kemudian baris ya. Itu sekilas itu ya. Nah, seperti ini kita lihat. Nah, ketika aktif kursornya di sini berarti nanti akan dimunculkan di sini ada A1. Nah, berarti posisinya ada di kolom A baris pertama atau baris ke-1. Nah, selanjutnya di sini juga ada kolom F6 atau formula ya. Nah, kita ngetik formula bisa di sini ya. Seperti itu. Oke, itu sekilas tentang lembar kerja ya, mengenal ya. Kayak kita baru mengenal lembar kerja Excel. Oke, ya untuk pengenalan lembar kerja Excel sampai di sini ya. Untuk latihan dan sebagainya kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih perhatiannya ya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.